Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Kita lanjutkan dialognya Pak Gojim. Monggo. Tentang musik, tarian, dan patung. Iya. Katanya beberapa ustadz meyakini dan mengabarkan kepada banyak orang itu haram. Nah, bagaimana Pak Gojim melihat hal ini Pak Gojim? Iya, jadi begini Mas ya. Musik, tarian, dan patung ini kan tentunya ustadz yang mengharamkan itu, kita tidak menyalahkan bahwa ya salah. Cuma literatur ya yang dipelajari itu yang tidak melihat background lebih jauh ya. Jadi musik itu adalah dari bahasa Arab ya. Jadi tidak mungkin kalau itu diharamkan sampai lahir musik ya. Musik itu bahasa Arab ya. Nah, musik itu pertama kali justru dipakai oleh para sufi. Ya. Musik itu dipakai para sufi, makanya nanti gereja ya itu mengadopsi setelah perang salib, itu mengadopsi bahwa di gereja itu ada musik, ya kan? Nah, Islam ya di luar yang lebih ada kepentingan politik di belakang hari, itu semua mazhab itu tidak ada mengharamkan musik itu, ya. Kecuali yang berpaham seperti Wahabiyah ya. Jadi seperti itu. Tapi toh kita juga tahu kan di Arab Saudi sendiri juga ada untuk kalangan atasnya itu ya bermusik ya. Nah, ada memang riwayat-riwayat gitu loh ya. Orang itu melakukan musik-musik kayak orang di jalan gini di hadapan Nabi dan Umar ya kan. Di hadapan Nabi dan Umar, Nabi membiarkan ya. Lalu Umar ini orangnya kan keras ya, merasa terganggu dengan musik itu gitu loh. Lalu pergi kamu dari sini. Nah, terus Nabi mengatakan ternyata setan takut sama Umar. Nah, orang narik kesimpulan dari situ. Ya, itu tadi tidak melihat background secara keseluruhan. Gitu loh. Sebenarnya pertengkaran tuh awalnya karena tafsir aja ya Pak? Tafsir saja ya. Jadi Al-Quran misalkan ya justru lebih mengedepankan keindahan. Ya kan? Hadis pun sampai mengatakan ya kan Tuhan itu indah ya. Jadi jamil ya, maka senang dengan keindahan. Nah, itu juga hadis. Nah, musik, patung, tarian selama bukan backgroundnya karena disembah seperti orang musyrik ya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, yang masalah itu kan terus diperlakukan disembah. Jadi seperti itu. Oke. Jadi sekali lagi teman-teman, kita gampang mengharamkan, mengkafir-kafirkan tuh karena satu soal tafsir aja ya, soal gitu tafsir. Ya. Termasuk banyak Pak Gojim orang yang tadinya pakai jilbab, terus dia memutuskan kan dengan alasan aku udah awaken gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk lepas jilbab gitu. Ya. Dan itu dibully oleh netizen, oleh banyak orang. Gimana Pak Gojim? Ya, seperti yang sudah pernah saya sampaikan kan. Jadi penggunaan jilbab secara absolut itu hanya penafsiran. Kan saya sudah pernah menyampaikan. Jadi menurut surat Al-Ahzab ayat 59, berjilbab itu karena kondisi pada waktu itu orang baik-baik selalu diganggu. Pelacur. Iya. Dianggap pelacur gitu kan. Orang nakal. Orang nakal gitu ya. Ya, jadi diganggu. Makanya di situ dianjurkan memakai jilbab agar dikenali. Nah, kita kan selalu mestinya bertanya, dikenali sebagai siapa? Ya, dan tidak diganggu. Itu konkret dalam Al-Quran. Iya. Nah, kalau maka pada waktu itu saya sampaikan lah, di Indonesia orang berjilbab pun masih diperkosa. Padahal itu riwayatnya kalau berjilbab malah aman kan gitu kan. Ya. Karena pada waktu itu kalau berjilbab, oh ini kalangan mukmin.
oh ini yang orang yang dibina Nabi, jadi nggak berani orang itu ganggu. Nah, meskipun beriman, kalau dia budak, ya kan, dia budak perempuan dilarang berjilbab. Nah, kalau jilbab itu sebagai absolut, tidak kenal budak atau orang merdeka, ya. Orang budak itu pernah Umar itu membawa tongkat itu dipukul. Budak harus terbuka karena memang budak diperjualbelikan, ya. Nah, kalau dibuka itu artinya tahu segala-galanya. Jadi seorang yang mau membeli budak itu membuka semuanya supaya tahu bentuk teteknya gimana, bentuk anunya gimana. Oh, harganya segini. Nah, seperti itu, ya. Jadi tidak bisa kalau dasarnya itu pokoknya orang mukmin mukminat gak harus berjilbab lah, itu berarti tidak paham Al-Qur'an. Tidak paham Al-Qur'an. Tidak paham Al-Qur'an. Nah, jadi begitu sejarah orang pakai jilbab itu ya, supaya dikenali. Orang nggak mau bertanya dikenali sebagai apa. Iya, gitu kan, ya. dikenali sebagai apa kan gitu. Tapi kita juga tidak berhak ya mengolok-olok, merendahkan orang yang berjilbab. Intinya selama dia memutuskan dirinya seperti itu, ya monggo. Intinya itu, milih berjilbab atau milih tidak berjilbab, semuanya ya fine atau baik-baik saja. Selama bukan untuk, kalau nggak gini misalnya masih belum sempurna imannya misalnya. Selama tidak ada gitu, silahkan saja. Nggak berhak orang lain melarang atau memaksa gitu loh. Ya, tapi pemerintah Arab sekarang udah mulai longgar juga Pak Jem ya. Karena pemerintah Arab melihat kondisi dunia itu terus mengalami perubahan. Ya, jika suatu pemerintah tidak memahami perubahan yang terjadi di dunia, ya suatu hari digilas. Nah, pertanyaanku selanjutnya gini Pak Jem. Bisa nggak sebenarnya Al-Quran itu dijadikan sebagai pedoman hidup sepanjang masa menurut Pak Kodim, sepanjang masa loh. Iya, jadi gini, ini kembali ke penafsiran, ya kan? Kalau kita berani membuka surat 13 ya, ayat 38 ya, di situ dikatakan kullu ajalin kitab. Jadi setiap masa itu punya kitabnya sendiri. Kullu ajalin kitab. Kullu ajalin kitab. Nah, tentu ini ada yang menerjemahkan lain kan gitu kan. Nah, itu terserah yang mau menerjemahkan, tapi bunyinya itu seperti itu. Ya, jadi setiap masa itu ternyata ada kitabnya. Ya. Nah, jadi di sini artinya kita tidak bisa menganggap ini sampai sana itu, sampai akhir. Ya, dunia tidak ada ya, nggak bisa, karena itu setiap masa ada kitabnya. Ya. Nah, yang menjadi banyak persoalan itu diantaranya ada yang menulis kitab, kata kitab itu kata kitab loh ya, diterjemahkan ketentuan. Jadi setiap masa ada ketentuan. Maka kita bisa bertanya, mengapa yang ini dipilih dengan kata ketentuan, tapi amantu billahi wa malaikati wa kutubihi tidak kita terjemahkan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada malaikat, saya beriman pada ketentuannya. Tapi kok beriman pada kitab-kitabnya. Nah, jadi seperti itu. Gitu loh ya. Jadi banyak kita hidup ini terperangkap oleh penafsiran-penafsiran. Ya. Maksudnya gini, penafsiran itu nggak boleh diabsolutkan. Ya. Begitu penafsiran itu diabsolutkan akan menimbulkan gaduh. Ya tinggal percaya saja, silahkan mau percaya Al-Quran untuk sepanjang masa, ya selama tidak memaksa orang lain. Kamu juga harus percaya seperti itu, ya tidak ada persoalan. Yang penting nggak maksa orang lain. Nggak maksa orang. Ya, jadi intinya beriman itu tidak pernah memaksa orang. Karena iman itu dari kedalaman hati. Jadi itu. Ya. Nah, ini nih menarik nih soal patung dan lain sebagainya udah kejawab ya. Musik udah kejawab, jilbab udah kejawab gitu ya. Sekarang soal babi Pak Jem, apa salahnya babi sehingga kemudian diharamkan gitu? Iya, waktu itu sudah juga saya cuplek ya kan. Jadi babi kalau di dalam Al-Qur'an itu ya, jadi pada surat 6 ayat 145 atau 146 itu dikatakan ya bahwa babi itu
rijis, ya rijis itu artinya kotor, ya. Nah, tentu penerjemahan rijis atau kotor ini pada penafsiran. Oke. Ya. Jadi pada penafsiran hanya sebagian besar orang-orang Islam ya menerjemahkan itu sebagai diharamkan karena kotor, ya itu kotorannya meskipun tidak diketahui kotoran apa lalu dibawa ke kotoran batin. Jadi dianggap itu. Tapi dilihat dari kebolehan makan babi ada. Ya kan pada surat Al-Maidah ya ayat 3 misalnya dikatakan ya boleh makan babi itu jika tidak untuk ya kehidupan sehari-harinya. Jadi karena memang darurat ya. Ketika dalam keadaan darurat boleh. Ya, artinya itu tidak absolut gitu. Tidak absolut. Artinya ada makna di balik itu. Gitu loh ya. Ya, maka ketika orang membuka makna di balik itu macam-macam juga nanti terjemahannya. Oh, ternyata Nabi kan ingin memimpin itu sekaligus mensejahterakan umat Islam yang di Jazirah Arab itu. Ya, ya. Kalau babi dibolehkan, bisa jadi, gitu kan? Bisa jadi akan melemahkan ekonomi. Karena Arab nggak bisa sebagai tempat untuk memelihara babi. Ya, jadi itu. Dan ada pula yang membuat kilah, nggak mau makan babi, tapi jualan babi. Ya, itu ada seorang yang sangat paham agama Islam. Ya, cuma tidak saya sebut namanya, ya kan. Tapi ini yang cerita kepada saya itu real, bukan karangan, ya kan. Jadi yang bercerita kepada saya ini seorang pedagang. Nah, pedagang ini memperoleh barang-barangnya itu dari distributor. Nah, distributor ini memperoleh barang-barangnya dari pedagang besar Cina, ya kan. Nah, itu si distributor itu ngerti kalau Cina ini senang dengan babi itu, maka dia peliharaan babi banyak-banyak. Ya. Lalu si pedagang ini tanya kepada distributor itu, Haji, itu Haji ya, Pak Haji, kok pelihara babi? Babi kan tidak boleh dimakan, kalau untuk kepentingan biasa begini kan tidak boleh. Berarti Anda itu menjual barang yang haram itu kan haram juga hasilnya. Pak Haji menjawabnya itu tidak secara ini saya jual kan bukan saya makan, tidak. Ya, saya menjual babi hanya saya pelihara. Namanya melihara hewan kan tidak bisa dihukumi, ya kan. Saya pelihara. Tapi pedagang besar Cina itu kalau lagi nagih itu datang ke sini, Pak Haji babinya kok bagus-bagus, bisa ya hutang Pak Haji ke kami ditukar dengan babi saja. Oh monggo. Akhirnya saya kan tidak kata Pak Haji itu, saya tidak perlu ngeluarin duit untuk membayar hutang ke pedagang besar itu. Cuma dikonversi babi berapa ratus untuk diangkut, selesai. Jadi seperti itu namanya kilah gitu loh. Kilah. Ya, kilah itu artinya bagaimana memutar sesuatu yang haram itu jadi tidak terhubungkan dengan yang haram. Jadi seperti saya dulu itu. Tuh pernah bertanya-tanya sih Pak Kojem, kenapa sih Nabi dan Rasul itu hanya diutus di daerah Timur Tengah aja gitu? Kenapa kemudian di Nusantara tercinta kita itu nggak diutus seorang nabi juga gitu? Bagaimana menurut Anda? Enggak gitu. Al-Quran sendiri mengatakan, baik itu di surat An-Nisa maupun di surat yang lain dikatakan bahwa ya banyak ya rasul-rasul yang tidak kami kabarkan kepadamu. Jadi artinya yang dikabarkan itu ya yang dipahami oleh orang Arab. Oh alah. Nah, jadi di situ. Jadi sebagian rasul itu kami kabarkan kepadamu dan sebagian besarnya lagi tidak dikabarkan. Tidak dikabarkan. Ya. Nah, itu ayat. Jadi sebenarnya rasul itu banyak.
Lebih Banyak. dari 25 itu berarti Pak Gojim. Bukan, itu yang dikenal oleh orang Arab. Oh, 25 itu yang dikenal oleh Iya, orang Arab. Di luar Arab. itu orang Arab nggak kenal Nggak gitu kenal lah, buat apa dikabarkan? Misalnya dikatakan di Jawa ada Rasul ini, dia kan nggak kenal. Oh iya, nggak Ya, kenal. dia kenal Zakaria karena memang Ah. ada di situ, dia kenal Yahya ada di situ. Hmm. Jadi di situ. Sebagian tidak dikabarkan Iya. gitu ya. Ya, makanya kan Rasul sendiri ketika ditanya, ya kan ada berapa jumlah Rasul itu? Rasul ada 315 gitu Oke. kan. Sedangkan Nabi ada 100, ya kan 40.000 kan Katanya, gitu kan. katanya Kang Abu ini. Ah, iya. Pak Abu Marlo, Pak Gojim yang kedua 6 kayaknya kan. Jadi Pak seperti Gojim itu yang ditugaskan di Jawa kan. Jadi seperti itu. Oke, Ya, oke, kan. oke. Ya, dan Nabi itu baik Nabi maupun Rasul itu sebenarnya ya tidak ada istilahnya ini terakhir. Iya. Terakhir bagi bangsa Arab iya, bukan untuk di dunia. Terakhir bagi bangsa Iya. Arab ya. Iya, bukan untuk di dunia. Oke, menarik. Jadi di situ. Ya. Kita butuh deh pencerahan-pencerahan yang seperti ini ya teman-teman ya. Aduh, keren banget ini. Nah, jadi Rasul terakhir itu bagi bangsa Arab ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa dipahami gitu ya. Terus ini Pak Gojim, kita kan denger ya banyak sekali tentang cerita-cerita Nabi gitu ya Pak Gojim ya, yang dipahami oleh bangsa Arab. Kita disuruh belajar gitu kan. Nah, menurut Pak Gojim itu sebenarnya, mohon maaf sekali lagi saya murni bertanya gitu, itu sejarah atau dongeng Pak Gojim? Ya gini ya, kalau kita belajar tafsir ya kan, tentu itu dikatakan sebagai kisah. Jadi namanya kisah kita tidak bisa tarik dulu itu sejarah atau dongeng, ya kan, dan kami kisahkan, Oke. ya kan, sebagian dari rasul-rasul itu, ya, dan sebagian yang lain tidak kami kisahkan. Kisah ya. Kisah. Kisah. Ya. Makanya nanti ada surat Al-Qasas, ya itu kan kisah-kisah artinya, ya. Nah, jadi dengan kisah itu orang boleh secara sains ya untuk menyelidiki, ya. Misalnya saya ini di rumah punya buku namanya Bible Study, based on culture. Jadi Bible Study based on culture. Bible itu Alkitab, ya, Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Tapi di situ kan berarti Bible Study artinya telaah atau pelajaran yang mempelajari Bible berdasarkan kultur, berdasarkan budaya. Di situ setiap nabi yang disebutkan dalam Alkitab dicek apakah ini ada secara sejarah. Diambil contoh misalkan di Al-Quran itu ada Raja Namrud. Di dalam Alkitab juga itu disebut ada Nimrod, ya kan? Oleh penulis itu yang tebalnya itu beribu-ribu halaman itu ya, ada hampir 3.000 halaman Bible Study itu, dicek kok nggak ada ya Nimrod ini hubungannya dengan kerajaan-kerajaan yang anu. Nah, nanti kita boleh menarik di situ itu sejarah atau bukan, atau hanya sekedar kisah. Kalau kisah itu bukan dongeng, bukan sejarah, tapi sesuatu yang untuk diambil hikmahnya. Jadi kisah, misalnya kisah Ibrahim, ya kan, apa hikmahnya? Ya hikmahnya itu kita tidak hidup untuk memberhalakan, itu satu, ya. Dua, Ibrahim itu tetap bertanya tentang sesuatu secara ilmiah, ya. Jadi ketika Ibrahim bertanya kepada Tuhan, wahai Tuhan, tunjukkan kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan orang yang telah mati itu, ya kan? Nah, itu kan berarti ditanyakan itu Ibrahim, wahai Ibrahim, apa engkau tidak yakin, ya kan? Oh, aku sangat beriman kepada engkau, tetapi untuk menenangkan keyakinanku, karena ini kan selalu bertanya aja, ya kan? Nah, lalu ambillah 4 burung, ya kan? Nah, itu nanti di dalam penerjemahan mulai terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan ambil 4 burung itu artinya
di situ kan terus disuruh meletakkan di setiap bukit, ya kan? Diterjemahkan, ambillah burung itu lalu cincang-cincang, ya, dan letakkan masing-masing di atas bukit. Begitu kamu undang, kamu panggil, saya akan datang. Tapi ada kata cincang itu tidak diterjemahkan cincang. Ambillah 4 burung dan latihlah, sehingga ia mengenalimu sebagai orang yang melihara. Taruhlah di masing-masing bukit, nanti kamu panggil datang semuanya. Nah, ini kalau kita banyak belajar tafsir, jadi nggak jadi kepo, nggak jadi baper dan sebagainya. Nggak gampang baper. Iya, nggak gampang baper. Pikirannya luas, nggak sempit. Luas, gitu, betul. Ya. Sumbunya panjang, nggak pendek. Iya, gitu karena ya. ternyata penafsiran itu luas sekali dan bisa kita lihat dari sudut bahasa, dari sudut filologinya, asal usulnya dan sebagainya. Tapi kan tidak masalah kan kita mengkritisi, mempertanyakan ajaran-ajaran agama yang kita dapat dari kecil, itu nggak masalah. Oh, tidak masalah, tidak masalah. Wong, apa itu Al-Quran itu sendiri justru memberikan contoh, malaikat itu saja bertanya. Ya, jadi ketika Tuhan mengatakan bahwa qala rabbuka lil malaikati, ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya. Nah, maka malaikat bertanya, mengapa engkau jadikan manusia itu sebagai khalifah, padahal dia itu saling membunuh, ya kan, menumpahkan darah, sedangkan kami ini selalu patuh, kok nggak kami yang dijadikan khalifah? Artinya sebagai manusia harus bertanya, karena bagian dari bertanya itu tadi, Ibrahim juga bertanya. Ya, masa Nabi Ibrahim bertanya, kita tidak betul. bertanya. Itu sudah kualitas Nabi loh, bertanya loh, ya. Nabi Ibrahim itu disebut Rasul Ulul Azmi. Artinya tingkatan Rasul yang hebat. Masih bertanya kepada Allah. Lah, kita melarang. Salah. Nah, jadi gitu. sekali lagi bahwa kisah itu beda dengan sejarah ya. Iya. Kadang guru-guru kita itu kalau terlalu over cerdasnya Pak Kojem, dia itu nasihatin kita, motivasi kita dengan narasi-narasi yang sebenarnya nggak real, tapi kita dapat moral story-nya. Gitu ya, makanya Pak Kojem, tadi kisah itu diambil hikmahnya. Jadi jangan dibawa ini sejarah, ini dongeng, jangan. Nanti malah nggak karu-karuan. Yang penting moral story-nya apa gitu ya. Apa sih sebenarnya ini kok dikisahkan? Nah, kita ingin tahu moral story-nya itu. Tapi kan ya bebas-bebas aja sih sebenarnya, teman-teman bertanya kan, ini kayaknya kalau sejarah kok nggak masuk akal gitu kan. Iyalah. Saya juga belajar juga begitu kan. Cuma kita tidak menghakimi. Tidak menghakimi. Ini sejarah yang benar, kita tidak seperti itu. Ya kisah dan kisah itu Al-Quran sudah mengatakan, ya kan, bahwa diberikan metafor, diberikan kisah-kisah itu untuk ulil albab, untuk orang yang mau ya mendalami ya keimanannya itu. Ya. Jadi seperti itu. Justru kalau kita langsung nggak mau ini ya nggak ulil albab. Ya kan dikatakan misalnya di surat Al-Imran ayat 191 ya kan, orang itu kan mengatakan, Tuhan engkau menjadikan ya langit dan bumi, ya kan, tentu tidak sia-sia. Ya. Nah jadi tidak sia-sia ya, tapi kan nanti diterangkan yang bisa memahami itu ulil albab. Ya. Atau misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 269 ya, di situ dikatakan barang siapa diberi hikmah oleh Tuhan, sebenarnya ia mendapat karunia yang sangat besar, tetapi hikmah itu hanya bisa dimengerti oleh ulil albab. Ya, jadi kalau kita tidak ulil albab ya nggak bisa. Nah, apa sebenarnya ulil albab itu? Apa itu, Pak Kojem? Ul itu artinya kalangan. Albab itu ya kan dari kata lub itu artinya akal pikiran. Ya. Jadi artinya akal pikiran yang begitu dalam. Jadi kalau diterjemahkan ulil albab adalah kelompok atau kalangan yang pikirannya itu sangat dalam. Ya, seperti itu. Dan itu bisa terjadi ke semua orang. Oh, bisa. Kan dikatakan barang siapa menerima. Iya.
Ya. Tidak hanya ke minim itu tadi ya. Enggak. Oke. Nah, di segmen ini satu pertanyaan terakhir Pak Gojim. Pendidikan agama itu sebenarnya membuat anak-anak kita, adik-adik kita, generasi muda itu terdidik atau terdoktrin sih Pak Gojim? Begini, kalau di zaman saya kan harus begitu kan. Saya juga dididik agama ya. Tetapi pada waktu itu pendidikan agama hanya diberikan ketika anak kelas 3 SD ya sampai dengan kelas 5. Mengapa kelas 6 itu tidak ada pelajaran agama? Karena kelas 6 itu untuk mengejar bisa lulus ujian. Jadi yang diajarkan itu yang mata ajaran yang ada kaitannya dengan ujian. Yang tidak ya sudah nggak diajarkan ya. Nah, itu agama hanya diajarkan karena kita agama Islam ya hanya diajarkan bagaimana wudhu, bagaimana sembahyang. Jadi tidak menyentuh misalnya kalau agama itu tidak begini, itu haraman, enggak ke sana. Jadi sepanjang ngajarkan agama itu hanya terbatas pada praktik-praktik keagamaan, tidak menjadi doktrin. Tapi begitu agama itu diajarkan untuk ini salah, ini benar, nah nanti jadi doktrin. Jadi seperti itu yang menyebabkan terdidik atau terdoktrin gitu betul. Ya. Jadi sekarang ini menjadi terdoktrin karena dari kelas 1 sudah diajari agama, terus sudah dinyatakan yang itu salah, yang ini benar. Nah, sudah ke sana. Solusinya biar geser lagi ke terdidik bukan terdoktrin apa? Ke praktek agama saja. Puasa itu gimana sih? Praktik aja ya. Iya, praktik aja. Jadi Islam mengajarkan puasa itu begini. Udah. Nggak ada di luar itu. Boleh itu dicarikan dalil-dalilnya, tidak menjadi masalah. Iya, Pak Gojim please jadi next Menteri Agama katanya Kang Abu Marlo. Iya deh, bener tuh. Sip. Kan masalahnya Menteri Agama ini pilihan politik. Nah itu masalahnya. Jadi nggak ketiban sampur gitu. Indah ya kalau Pak Gojim jadi Menteri Agama ya teman-teman ya. Kita nggak tahu lah ke depan seperti apa. Mudah-mudahan makin oke lah Republik ini kira-kira ya. Oke, terima kasih banyak Pak Gojim, mantap pencerahannya ya. Terima kasih kembali. Sip.